air pipis diisi ke botol, terus ditungguin aku mangap, disemprotin ke mulut aku. Air pipisnya dicampur ya, jangan kira air pipis dia doang, air pipis adek aku dicampur sama air pipis dia, dikolaborasi, disemprotin ke aku. Gue tahu rasanya pipis, kalian semua tahu nggak? Air pipis rasanya kayak apa? Nggak tahu kan? Sarah, selebgram atau businesswoman? Selebgram. Dibanjirin job endorse atau bisnis laris manis? Dibanjirin job endorse. Aku belum punya anak kan, nikahnya kan aku udah 4 Oke. tahun, terus belum punya anak tuh. Kehilangan teman atau kehilangan karir? Kita ada di Unlock Your Dream bersama saya Brian Saputra, dan hari ini kita akan membahas tentang mimpi yang menjadi kenyataan dan gimana cara kita bisa mendapatkan mimpi itu sendiri. Gak cuma sama Brian aja, tapi kita ditemenin sama satu cewek cantik, luar biasa, wanita karir, tetap hura-hura, hidupnya happy-happy, story-nya juga party-party, tapi tetap bisa mengalir duit dengan begitu banyak. Apakah dia punya peliharaan tuyul atau apa? Kita akan bahas di sini. Kita akan kulik di Unlock Your Dream. Jadi, buddies, selamat datang di podcast Unlock Your Dream. Kita sambut, inilah dia Sarah Gibson. Sarah, apa kabar? Baik, Kak Brian, apa kabar? Baik, sehat. Hari ini makin banyak kesibukan, makin bikin Sarah makin bersemangat ya. Semangat dong, udah sampai di Surabaya nih. Di balik story-nya yang hura-hura, senang-senang, emang hidupnya kebanyakan kayak gitu ya? Atau maksudnya tipikal Sarah tuh sebetulnya basicnya adalah orang yang seperti apa sih? Itu sebenarnya kalau hura-hura sama seneng-seneng itu kelihatannya aja. Namanya kan sosmed ya, kita pasti nunjukin yang happy-happy. Mungkin jadi kelihatannya cenderung seneng-seneng terus nih. Tapi emang sering sih, aku nggak kaget sih dapet pertanyaan kayak gitu ya. Sebenarnya dari dulu zamannya kuliah sampai sekarang udah lulus, udah bisnis tuh orang tetap kayak, sebenarnya nih anak kuliah nggak sih, bisnis nggak sih gitu, masih ada nggak sih bisnisnya gitu. Mungkin karena akunya nge-share-nya jalan-jalan mulu gitu. Nah, tapi sebenarnya mah jalan terus, Kak. Usaha terus. Masih ada usaha. Masih, iya. Tapi basic ngobrolin kuliah. Jadi ternyata faktanya Sarah Gibson ini adalah lulusan hukum. Bener. Betul ya? Iya. Tapi emang suka bisnis dari dulu? Bener, suka bisnis. Jadi sebenarnya tuh dulu kuliahnya kuliah hukum karena memang suka. Terus ya sekarang pekerjaannya bukan jauh hukum ya, banyak melenceng dari hukum ya. Seperti orang-orang lain ya, sebenarnya kita nggak usah kali ya ngebatasin mimpi. Jadi apapun kuliahnya, pekerjaannya sekarang nggak sesuai nggak apa-apa sih menurut aku. Dari dulu punya mimpi untuk jadi Sarah yang sekarang nggak sih sebenarnya? Sebenarnya aku tuh basicnya kan pekerjaannya influencer ya. Jadi aku tuh memang udah jadi influencer dulu pas masih SMA, Kak. Oh serius? Iya, jadi emang sebelum kuliah tuh udah aktif di sosmed, udah dapat uang juga lah dari sosmed. Serius? Iya. Wah, keren. Alhamdulillah. Nah, itu jadi memang udah start dari sebelum aku kuliah, tapi aku ngerasanya waktu itu kayaknya tetap harus kuliah nih. Sebenarnya dari orang tua aku ngebebasin sih, nggak harus kuliah waktu itu. Cuman aku kebetulan pas SMA belajar lah ya gitu, terus jadi keterima di PTN, akhirnya ya udah ya harus selesain apa yang kita mulai lah gitu. Wah, keren banget. Tapi memang itu adalah cita-cita yang mulia ya. Maksudnya ingin membuktikan ke keluarga juga kan, bahwasanya sebetulnya nggak usah kuliah juga nggak apa-apa gitu Sarah kan. Tapi akhirnya membuktikan bahwa ternyata bisa jalan semuanya dan balance gitu. Di dunia entertainment ini adalah salah satu hal yang emang kamu pikirin dari dulu nggak sih? Maksudnya pengen sampai selamanya atau mungkin 10 tahun ke depan Sarah akan ada di dunia ini dan bertahan di dunia ini? Enggak sih, aku sebenarnya konsepnya memang jalanin aja ya, enjoy aja. Kebetulan udah nyebur di entertainment, terus aku juga punya followers di Instagram, followers aku, thank you so much. Jadi ya aku ngerasa kayak udahlah kita lanjutin aja ini, toh banyak yang suka juga sama apa yang aku kasih, apa yang aku represent di Instagram. Jadi aku lanjutin aja biar nggak mengecewakan mereka juga gitu. Berat nggak sih tanggung jawab sebagai seorang influencer? Karena kan influencer tuh menginfluence gitu kan ya. Ada tanggung jawab moral dan sosial sebetulnya kan di situ kan. Bener. Bahwasanya apa yang kamu kasih itu paling nggak harus bermanfaat lah untuk followers kamu gitu. Iya, Berat nggak iya. tanggung jawabnya tuh? Sebenarnya menurut aku ya kalau misalnya ngikutin ekspektasinya orang berat sih. Ngikutin ekspektasinya orang. Aku sih tetap pada prinsipnya aku tuh pengennya jadi diri aku sendiri aja, Kak. Oke. Tapi ya memang dalam bersosial media menurut aku selama aku geluti
kurang lebih 8 tahun ini memang kita harus hati-hati karena bisa jadi apa yang aku represent di Instagram tuh dicontohin sama orang. Nah, misalnya itu baik dia. buruknya tuh takutnya dicontohin gitu. Jadi memang aku tetap harus hati-hati dalam bersosial media, tapi tetap sambil jadi diri sendiri, Kak. Berarti kamu Gitu. nggak picky-picky banget ya sebetulnya? Iya. Jadi Karena maksudnya ngefilter banget nggak sih apa yang harus kamu posting atau ya udah sih jalanin aja, pengen posting ini, pengen posting gitu. selama menurut aku itu masih sesuai sama sama kayak persona aku ya nggak apa-apa gitu, selama masih baik ya, yang penting aku nggak nyontohin yang buruk lah gitu. Untuk image sendiri, kamu juga tipikal orang yang membangun image seorang Sarah Gibson tuh harus harus menjadi independent woman atau harus apa segala itu kamu bangun atau emang Sarah di luar sosial media juga seperti ini orangnya kayak gitu? Aku nggak mau munafik sih, sebenarnya pasti image kita pasti bikin sebagus mungkin. Suka nih. Bener nggak sih? Ini jadi buka-bukaan ya? Iya, buka-bukaan Oke. aja lah ya. Nggak mungkin kita nggak pengen dilihat baik, nggak pengen terlihat independen tuh nggak mungkin. Pasti kita pengennya terlihat, wah kita sebagai perempuan independen nih segala macam. Cuman ya memang aku tetap sebisa mungkin genuine, Kak. Sebisa mungkin tuh tulus. Maksudnya ya independen ya berarti ada yang aku lakuin nih, ada yang aku bring to the table gitu. Misalnya dengan aku selesain kuliah aku, itu maksudnya ada tuntutan juga lah, ada pressure juga di mana kayak aduh gue nggak boleh ngecewain nih, gue harus jadi contoh yang baik nih kayak gitu. Makanya aku akhirnya terdorong buat tetap bisnis, buat tetap selesain kuliah. Jadi ya pressure itu sebenarnya pressure dari sosial media tuh aku bawa ke arah yang baik aja lah gitu. Nah, dari seorang Sarah, kalau ngomongin motivator gitu kan biasanya, wah perjalanan saya berdarah-darah, saya mulai dari nol, gua mulai dari susah gitu. Kalau Sarah sendiri memungkiri nggak atau mungkin ya gue nggak nol-nol banget sebenarnya kayak gitu? Iya. Nah ini balik lagi ya supaya kita nggak kayak orang munafik ya. Iya Kita betul. jujur aja. Suka banget nih sama Sarah nih. Aku dibilang dari nol modal buat bikin salon tuh aku full modal sendiri. Oke. Full modal sendiri ya. Cuman kalau dibilang dari nol tuh enggak, karena aku kuliah sampai aku kuliah itu orang tua aku masih nge-provide untuk kayak misalnya biaya kuliah, jajan aku sebenarnya masih terpenuhi sama orang tua aku. Secara nggak langsung aku tuh nabung jadinya nggak kepake buat yang kayak gitu-gitu. Uang dingin berarti ya Iya, yang uang dipakai ya. dingin. Kebutuhan aku sebenarnya masih dipenuhin sama orang tua, sehingga aku punya privilege buat nabung. Akhirnya bisa kekumpul uang buat buka bisnis gitu, Kak. Itu kan nggak bisa dibilang dari nol ya. Iya. Jadi ada privilege-nya di situ. Jadi memang kalau misal someday ada followers dari Sarah bilang bahwa iya Sarah kan bisa kayak gini karena emang basicnya udah kaya, ya diterima aja karena privilege yang udah diterima, Iya, yang udah ada gitu kan tapi ya. modalnya maksudnya nabung sendiri ya, hasil kerjaan dari sosmed, uangnya aku tabung buat buka bisnis. Dan meskipun kayak gitu kadang-kadang kalau misal kita punya background orang tua yang sebetulnya mampu berada gitu ya, kita dikasih modal buat bikin usaha, itu juga nggak segampang bahwa ya udah tinggal ngejalanin doang kan. Bener enggak gitu lah. Banyak kerikil-kerikil tajamnya yang akhirnya Sarah juga ngerasain juga. Iyalah, apalagi pakai uang sendiri kan, maksudnya nabungnya ya hasil kerja sendiri, jadi memang ya harus benar-benar dijalanin usahanya dengan benar gitu. Udah berapa lama usaha beauty barnya? 5 tahun lebih. Udah 5 tahun? Iya. Apa selama 5 tahun ini yang jadi kendala dari Sarah yang bikin Sarah puyeng akhirnya pusing nih gitu ngurusin bisnisnya? Puyeng tuh pas COVID. Jadi aku bukanya itu 2019, terus 2020 COVID itu kan kaget ya, udah modal banyak waktu itu aku masih umur 20 tahun, terus COVID gitu kan. Tapi setelah COVID reda, ya alhamdulillah walaupun naik turun ya Kak, tapi ya lancar sampai sekarang. Oke, tapi kamu termasuk ini nggak sindikat yang juga menimbun masker dan hand sanitizer nggak? Enggak. Tapi ada kan teman-teman yang kayak gitu ya? Iya, enggak. Circle-nya Sarah juga kan? Enggak ya? Enggak ya? Siapa sih? Enggak tahu. Enggak ada. Lupa ingat, enggak ada ya. Tapi sempat rame juga tuh, untungnya gede banget kan? Iya. Iya, tapi aman. Akhirnya bisa melalui fase-fase kritikal di zaman COVID ya berarti ya. Iya. Dan bertahan sampai sekarang 5 tahun. Iya. Yang susah apa sih ngebangun bisnis kecantikan tuh? Yang susah gimana caranya orang datang lagi sih Kak. Karena kan perawatan tuh kan salon perawatan ya Yeah. masuknya, dia tuh termasuknya kayak
kebutuhan tersier. Iya, Jadi betul. orang pasti menuin kebutuhan primernya dulu, sekundernya dulu, baru abis itu nyalon yang terakhir Iya, gitu iya, kan. iya, iya. Jadi gimana caranya kita bikin mereka nyaman dan balik lagi. Jadi Susah ya, itu agak susah harus, banget. Iya, hasilnya harus maksimal. Oke, ini kalau Mau ngomongin nyalon? nyalon jadi anggota legislatif mungkin. Ini keren banget. Next, kepikiran nggak sih terjun di dunia politik gitu kan, background hukumnya ada gitu, Sarah. Pertanyaan. Ada nggak yang nanya kayak gini sebelumnya? Ada. Ada ya? Suami aku kebetulan nyalek kemarin Iya, periode yang backgroundnya lalu. gitu ya. Terus Iya. gimana? Ada sih yang nanya, cuman ya enggak lah, ntar dulu deh. Kenapa? Dari influencer kuliah hukum, bikin salon, tiba-tiba nyalek lompat-lompat. Lah kan suami kan bisa mendukung penuh gitu. Dia aja berarti, aku dukung. Oke, berarti nggak maruk-maruk amat ya. Iya. Tetap realistis. Bener, Sarah Gibson, harus wah luar biasa. Ini tapi kalau ngomongin tentang bisnis yang berjalan sekarang, Alana ya namanya ya. Betul. Next, kayak kepikiran apalagi sih yang harus seorang Sarah Gibson pengen dapetin? Aku sebenarnya nggak terlalu banyak pengen dapetin ya. Aku sekarang tuh pengen justru tetap punya waktu buat main, Kak. Tetap punya waktu buat have fun. Slow living ya. Jalan-jalan. Oke, seru nih. Jalan-jalan. Jadi gitu. bukan tipikal wanita-wanita karir yang ambis banget sebetulnya sih Sarah. Menurut aku harus seimbang soalnya antara karir nih, jadi independent woman sambil juga cari happiness lah. Berarti bukan tipikal orang yang setuju dengan istilah kita kerja keras dulu sekarang untuk menikmati hasilnya di kemudian hari. Iya betul, tapi kan bukan berarti nggak Lebih bisa ke kayak sambil ya udah dikerjain sambil happy-happy. bener. Karena kita nggak tahu kedepannya akan seperti apa gitu kan. Nih kalau aku konsepnya hidup tuh jangan cuma hitam putih, Wih. tambahin pink sedikit gitu. Pink, Iya, oke, lucu, ungu pink, gitu, ungu. lucu kan. Fuchsia gitu ya. Hijau gitu. Hijau. Jadi itu nggak melulu ya, kita pokoknya yang penting disiplin, kerjaan Oke. selesain, utamain itu dulu. Ya selebihnya cari waktu buat main, buat jalan-jalan. Pokoknya aku sih maunya 2 bulan sekali sebenarnya jalan-jalan, Kak. Oh udah ada kayak gitu ya, udah bikin Maunya prinsip itu, bahwa iya, tiap 2 bulan sekali. jalan-jalan sama teman-teman gitu. Ya kalau bisa 2 bulan sekali, ya kalau enggak ya mundur-mundurin dikit lah. Oke, tapi bagi seorang Sarah, Sarah kan juga open for public bahwa Sarah adalah wanita yang sudah berkeluarga, sudah ada suami setia yang bucin juga katanya ya? Hah? Ya gitu deh. Maksudnya agak takut nggak sih seorang Sarah bahwa publish bahwa Sarah sudah berkeluarga kayak gitu-gitu ke halayak Enggak lah. aman? Iya aman. Kayak maksudnya ya udah sih kehidupanku aku sudah berkeluarga seperti itu. Tapi suami support nggak? Support kok. Aku boleh kerja, boleh main, boleh semuanya. Nggak ada ini. Nggak ada apa kayak dilarang-dilarang gitu. Enggak sih. Untungnya enggak ya. Karena kan kadang independent woman itu biasanya biasanya itu dibalik itu tuh kadang kayak suami harus emang dukung karena keliling-keliling kemana-mana ngurusin bisnis kayak gitu-gitu. Suami sepengertian itu berarti ya? Pengertian. Kebetulan aku nyari suaminya yang pengertian ya. Jadi hasilnya juga alhamdulillah pengertian sekarang. Aku tuh nyari temen aja, nyari circle aja yang pengertian, Kak. Menurut aku untuk kita bisa jalanin semuanya kita butuh circle yang suportif dan sevisi misi gitu. Oke. Karena aku kan orangnya suka jalan-jalan, suka main, tapi Ya. aku maunya tetap bisa kerja dan on track nih. Ya berarti aku harus cari teman-teman yang juga kayak gitu. Menurut aku paling enak kita dapat circle yang sevisi misi, yang pas gitu, yang sehati. Jadi kita mau ngapa-ngapain juga nggak terhambat. Betul. Gitu. Lebih jadi ke diri sendiri nggak sih? Bener, kita main juga nggak dijudge. Betul. Kan kalau misalnya nih kita suka main, Iya. tapi temen-temennya nerd semua gitu, yang nggak suka main, yang terlalu fokus kerja. Kalau kita main kan jadinya dia kayak ya kita ya di judge lah gitu. Iya betul. Jadi- Karena jadi beda sendiri ya di circle-nya. Tapi kalau ngelihat circle-nya si Sarah, ini kan orang-orang yang cukup berpengaruh ya bagi banyak orang gitu kan. Merasa grounded nggak sih Sarah, ngerasa bahwa wah temanku kok kayak gini semua. Sedangkan Sarah ini yang aku kagum, yang aku sangat-sangat luar biasa dari Sarah ini kayak ya lempeng aja gitu. Maksudnya kayak kamu ngerasa ada perubahan yang signifikan nggak sih setelah misal punya circle yang Kelihatannya kayak gitu ya, macam-macam. mungkin ya kelihatannya kayak Keanu kan berisik banget gitu kan. rame Karin, banget ya, iya, bukan rame. berisik lah ya, rame. Iya rame juga tersinggung. Ntar kalau Keanu nonton tersinggung lagi. Terus Karin juga
aktif banget Iya, gitu. Mungkin betul. Karim lebih yang Bronx kali ya. Ya kan? Iya, Tatonya Bronx gitu kan. banget. Terus Iya, aku iya. kan nggak tatoan, nggak apa, mungkin orang-orang ngeliatnya kayak ih kok ini satu kalem banget gitu Iya, ya. benar. Tapi sebenarnya maksudnya di luar physical appearance, di luar tampilan dari luar tuh sebenarnya kita sehati kok, sevisi misi. Oh, oke. Maksudnya suka main, terus teman-teman aku juga yang rajin, yang bekerja keras juga gitu Kak. Jadi enak sih jalannya. Jadi nyambung bareng-bareng, ya. Nyambung bener. Nyambung. Circle-nya. Keren. Tapi gini, kalau boleh diceritain nggak sih awal mula akhirnya kamu punya circle kayak Okarin, Keanu, itu sebetulnya dari mana asal muasalnya? Kalau Karin kita temenan dari SMA. Oke, teman Karena SMA. kita deketan. Iya, Terus kalau Keanu dia panjat aku. Dia panjat aku. nggak ikutan ya, Dia bukan aku yang nyamperin ngomong. aku terus bilang mau jadi temen aku gitu. Nggak ikutan ya, nggak ikutan. Ini kalau Ngaku, dipotong ngaku, ya, ngaku masuk dong. TikTok kita nggak tahu. Kita nggak tanggung jawab. Enggak, tapi dia ngaku kok. Serius. Beneran ya. Terus ya udah dari situ go with the flow, cocok. Jadi sekarang kita temenan baik deh, satu circle ya. Ya. Kalau anak Jaksel nyebutnya satu peer. Oke, nah tapi kalau ngomongin tentang circle yang sudah ada sekarang, ini kan circle yang sebetulnya alami terjadi karena nyaman komunikasi, nyambung, sevisi, liburan bareng, seru-seruan bareng kayak gitu. Ada nggak sih orang-orang di luar circle dari Sarah tuh yang ngerasa kayak pengen gabung, pengen panjat kayak gitu-gitu, yang mencoba untuk masuk ke dalam circle kalian, terus respon dari Sarah sendiri gimana biasanya? Aku temenan aja sih Kak. Menurut aku kayak aku nggak masalah sama orang panjat, semua orang juga maunya panjat gitu ya. Kalau bisa kita temenan, kita punya link, punya networking yang bagus, kenapa enggak gitu. Jadi kayak aku sih nggak ada masalah sama orang-orang yang panjat. Jadi kalau ada yang mau temenan atau segala macam ya kita santai aja. Oke, tapi kalau makin kesini netizen makin aneh-aneh nggak sih? Lumayan. Coba dong dikasih tahu hal paling absurd dari netizen. Ini lagi-lagi ya, aku tuh nggak mau munafik Kak. Maksudnya ya namanya netizen pasti ada aja yang nyeleneh banget, Yang komen-komen unik tentang banget, circle kamu lah. yang komen-komen tentang circle yang gak suka pasti ada aja. Cuman kalau aku cuman peduli sama kritik yang membangun aja. Wih, mantap. Kalau misalnya kritiknya nggak membangun ya paling aku nyap-nyap aja, marah-marah aja, tapi yang nggak di sosmed. Cuman Iya, maksudnya iya. kayak paling cerita sama teman-teman kayak ini apa nih, ada yang ngomong kayak gini, udah gitu. Tapi Sarah tuh tipikal orang yang ngebaca DM orang-orang gak jelas gak sih? DM aku baca semua sih, scroll. Serius? Aku coba DM sekarang ya. Enggak ya? Jadi emang dibacain? Baca. Nanggepin, ngebales? Kalau yang perlu ya aku tanggepin, aku bales Kak. Kalau yang Kan ada nggak- yang kadang nanya baju atau apa pasti dibales, ya kan? Bener kan? Wih, mantap. Termasuk pengangguran juga ya? Pengacara. Pengacara. Oke, ini ngomongin tentang mimpi. Masih ngomongin tentang mimpi. Sebetulnya Sarah Gibson yang sekarang ini adalah Sarah Gibson yang sudah menuju ke menggapai mimpinya nggak sih? Selalu berusaha menggapai mimpi sih Kak. Nggak, misal kayak kamu dari SMA tuh, aku tuh pengennya sebetulnya jadi Sarah Gibson yang seperti ini gitu. Nah, sekarang nih kamu ngerasa bahwa on the track nggak ke mimpimu? Oh, mau ngomong takut pick me deh. On the track sih. Serius? On the track sih. Jadi ini adalah hal yang kamu bayangkan? Bukan aku bayangkan sih, cuma maksudnya apa yang aku planning, apa yang aku inginkan sejauh ini ya di jalan, di step by step on the track. Karena kalau aku tuh aku nggak tahu ya, katanya aku ini Pisces. Pisces tuh orang yang kayak pengen banget jadi apa gitu, dan kalau udah menuju ke situ kayak seneng-seneng sendiri gitu loh. Wah, kayaknya aku udah mendekati ke apa yang aku pengenin gitu. Kalau Sarah tipikal yang kayak gitu nggak sih? Iya. Dulu sih pengen selesain kuliah, pengen nikah, udah juga ya, paling Udah sekarang tinggal ya pengen punya anak gitu aja. Kalau itu kan kalau punya anak kan nggak bisa kita yang tentuin ya on the track Iya, atau enggak, itu iya, kan iya. dari Gift ya Yang itu Maha ya. Kuasa, iya. Oke, nah berarti apa yang udah dijalanin sekarang adalah salah satu jalan menuju mimpi Sarah yang sudah mulai tercapai satu persatu sebetulnya. Iya. Apa yang belum? Itu dia tadi. Selain itulah, kalau itu kan gift Selain kan, itu kita kan ya nggak bisa menentukan. Maunya bisnis aku makin sukses, kedepannya bisa ekspansi kayak Wih. gitu. Doain ya. Amin. Oke deh kalau gitu, kita akan coba bahas-bahas lagi. Tapi kita
jeda dulu ya. Nanti kita akan balik lagi, jadi gak usah kemana-mana, tetap di Unlock Your Dream. Unlock Your Dream is back. Brian Saputra masih hadir di sini dan juga Sarah Gibson. Kasih tepuk tangan dulu dong. Sarah Gibson, ini boleh bahas nama nggak sih sebetulnya? Boleh. Gibson ini nama keluarga. Betul. Dari papa? Betul. Dari bokap. Dari bokap. Bokap, kenapa Gibson? Emang marga dari keluarganya bokap atau kayak gimana? Iya, semuanya Gibson family name karena bokap dari New Zealand, Selandia Baru. Oke. Jadi ada hubungan sama papa pemain gitar atau keluarganya? Nggak ada ya? Tapi nggak apa-apa, gue sering ditanya kayak gitu. Ya udah nggak jadi nanya deh. Ini kita hapus aja ya. Kita sudah. Banyak yang nanya kayak gitu ya. Karena kan berhubungan dengan gitar gitu nggak sebetulnya. Enggak. Tapi basic banyak kan juga nih kan. Ada influencer tuh yang nggak puas menjadi dirinya seorang influencer aja, selebgram aja. Mengembangkan karir kayak misal jadi seorang penyanyi gitu next time. Pemain futsal mungkin. Malam chaos ini bagus nggak suaranya? Enggak kan, nggak bagus. Nah itu Kayaknya. jawabannya kenapa nggak jadi penyanyi. Tadi ada yang bilang bagus-bagus mana tadi? Kalian penjilat tuh ya. Iya. Tapi nggak kepikiran kayak gitu. Iya, karena satu suaranya nggak bagus. Terus kalau misalnya mau acting kayak teman-teman aku nggak terlalu jago. Emang acting ada juga. teman-teman acting yang ada ya? Ada dong, ada filmnya teman-teman gue ya kan. Dramanya emang buat pekerjaan ya? Iya. Yang hidupnya drama ada? Banyak. Oh, banyak. Nggak usah dibahas ya. Kita nggak mau nyenggol siapa-siapa. Tapi kalau Sarah Gibson sendiri ngelihat di story kayaknya hidupnya happy, ya kan? Punya suami yang sayang banget, bucin. Amin. Mau nyusulin ke sini loh katanya, bener. Bener. Luar biasa. Emang sebucin itu? Dia sebenarnya mau nyusulin ke Surabaya bukan karena bucin, karena dia mau kulineran. Jadi Astaga. bukan karena aku. Bukan karena kamu juga sebenarnya. Enggak, karena tapi makanan. tapi emang kamu maksudnya tipikal pasangan yang selalu kabar-kabaran gitu nggak sih? Iya dong. Menikah udah berapa lama? Menikah udah 4 tahun. 4 tahun. Masih keep contact kayak sehari harus ngabarin gitu atau kayak gimana? Bener. Setiap hari harus kabar-kabaran. Kan aku kerja, terus suamiku Diska juga kerja, jadi ya kita kabar-kabaran terus. Karena intensitas ketemu udah mulai jarang juga. Karena kerjaan ya. Karena kerjaan ya. Kalau dulu kan pas baru-baru nikah bucin banget ya. Kerjaan juga di nanti-nantiin, pokoknya berduaan terus. Sekarang ya udah enggak lah, udah 4 tahun. Kalau mau pamit party ke suami gimana sih? Bilang. Ya bilang aja, sayang aku mau pergi ya, diajakin Karin. Kenapa sih Karin ngajakin kamu mulu? Udah telepon aja Karinnya. Ya ngomong sama Karin gitu. Oh, serius? Serius, jadi teman-teman aku tuh kalau mau ngajak aku pergi juga izinnya ke suami aku. Oh, tetap izin suami ya? Kadang-kadang tuh mereka kayak tahu gitu nih, pasti Sarah alasannya tanya Diska dulu nih, tanya suami aku dulu. Jadi kadang-kadang mereka langsung bypass kayak, Dis gue mau ngajak Sarah nih pergi gitu. Terus suamimu gimana? Ya udah gitu. Boleh sih kebetulan, yang kayak tadi aku bilang, Sesantai kebetulan itu ya? nyari suaminya yang santai, yang dibolehin main. Jadi ya hasilnya kayak gitu sekarang. Tapi ini nggak sih, misal kalau suami ikut gabung, join gitu, Iya. aman-aman aja Aman-aman. teman-teman. Sering aku jalan-jalan sama teman-teman, suami aku ikut. Oh, oke, kita ngomongin tentang Sarah Gibson. Dari seorang Sarah Gibson yang dulu basicnya kuliah hukum. Berarti zaman SMA pendidikan oke banget dong. Hah? Iya kan? Maksudnya kalau udah keterima di hukum tuh biasanya pengen bilang iya, takut dibilang pick me nih abis ini nih. Gak, maksudnya secara Tapi dulu. kenyataannya emang bagus. Oh, serius? Iya, waktu SMA bagus pendidikan. Aku tuh keterima di UI tuh undangan. Jadi kalau undangan tuh harus dari nilai Iya, SMA benar. gitu. Iya. Kamu Terus masuk UI tahun berapa sih? 2017. 2017, oke, baik. Masuk SMA juga, SMA aku SMA unggulan. Jadi waktu itu nilai NEM ya kalau dulu ya, nilai UN-nya harus rata-rata 9 gitu. Baru masuk SMA aku. Ada nggak yang menyayangkan bahwa harusnya nih Sarah Gibson nih jadi seseorang yang lebih dari seorang selebgram gitu? Ada nggak? Keluarga mungkin yang melihat kamu dari awal kayak gitu sampai akhirnya sekarang, wah kok nggak diterusin sih karirnya, pendidikannya gitu? Dari keluarga sama dari orang-orang sih ada ya, yang Kak kenapa nggak jadi pengacara aja? Cuman aku udah terlanjur bisnisnya juga dari
dari pas kuliah, dari pas kuliah semester 3 tuh udah bisnis. Jadi kayak udah emang justru pas aku lulus kuliah punya waktu banyak buat fokus buat bisnisnya. Jadi ya udah lanjutin bisnisnya karena kan pas kuliah lumayan kebagi tuh Kak. Kebagi sama waktu kuliah sama bisnis. Waktu itu udah ada salon, terus juga masih jadi influencer. Nggak tahu deh, gue juga kebanyakan maunya gitu waktu itu. Gue juga capek sebenarnya. Ada loh momen Kak, aku tuh UAS waktu itu. Nih semua manajer aku tahu. Aku UAS, terus habis itu hari itu juga aku harus berangkat ke Jogja. Jadi aku kejar-kejaran kayak F1 ya dari UAS, ngerjain UAS dari Depok UI langsung Jogja. berangkat ke Halim, berangkat ke Jogja. Sampai Jogja aku mimisan. Kayak secapek gitu, itu ya? secapek itu kebanyakan maunya sih emang dulu. Ya udah tapi dijalanin aja lah. Nah pas lulus kuliah udah punya waktu buat fokus bisnis, ya kita lanjutin lah bisnisnya. Kita harus finish apa yang udah kita mulai. Betul, menyelesaikan apa yang sudah dibuat gitu ya. Tapi ada rasa penyesalan nggak ya? Misal kayak harusnya aku nih ngelanjutin S2 nih biar jadi orang yang lebih punya value gitu. Pressure ya. Cuman ya dijalanin aja deh. Dijalanin karena aja. aku nikah juga, udah nikah juga, jadi ya harus satu-satu ya Kak ya. Iya Walaupun betul. kita sebold ini, kita juga harus bagi waktu ya. Capek juga ya kadang-kadang. Lumayan. Tapi kalau ngomongin tentang Sarah Gibson dengan aktivitas yang segitu banyak, biasanya kalau udah sampai di titik penat banget, apa sih yang dilakuin? Kita tuh kadang-kadang suka bingung sama kayak misal beberapa orang-orang yang jadwalnya padat banget gitu ya. Kalau udah sampai mentok banget tuh biasanya ngapain? Jadwal padat banget maksudnya jadi kayak burnout. Iya burnout banget. Kalau aku main sih sama party sih. Ya balik lagi ya ke temen-temen sukanya apa, menurut aku kerjain aja, yang lakuin aja apa yang kalian suka gitu. Mau itu party, mau itu jalan-jalan, mau itu ngapain, menurut aku perlu banget soalnya biar gak burn out. Jadi kayak Sarah nih party ini jadi salah satu alternatif untuk healing berarti ya? Iya. Suka dengan keramaian? Aku di tengah-tengah deh Kak. Oke. Coba aku bayangin dulu, berarti gak suka yang begitu rame? Bener, suka ke tempat rame tapi juga gak bisa lama-lama di tempat rame gitu. Oke. Tapi nyaman, maksudnya nyaman dengan apa yang udah dilakuin sekarang kan? Nyaman, atau nyaman. kebawa karena teman-teman circle aja? Atau basicnya emang ya Sarah aku party suka. goers? Kebetulan walaupun kelihatannya di sosmed aku kayak beda sendiri dibanding teman-teman aku ya. Tapi kamu menyadari itu ya sebetulnya? Iya menyadari, maksudnya emang ya udah emang penampilannya lebih Kalem, lebih gitu. nggak neko-neko gitu ya? Tapi sebenarnya kita cocok banget kok. Ya balik lagi jangan dinilai dari appearance ya, Betul, dinilai betul. dari luar kan mungkin kayak gimana temen aku bentuknya beda-beda gitu. Cuman ya kita sehati. Oke. Itu tadi belum dijawab. Apa tuh? Aku nggak tahu tadi nanya apa juga. Yang mana? Tadi Ya. nanya, tadi kakak nanya, ada nggak sih kesulitan gitu? Oh iya betul. Di balik ini semua. Nah ini mumpung di sini aku pengen ngomong juga deh sama teman-teman semuanya. Iya. Menurut aku apa yang kita lihat di sosmed itu tuh aslinya nggak se menyenangkan itu kok. Aslinya nggak se fairy tale itu. Jadi sebenarnya setiap orang pasti ada struggle-nya masing-masing ya Kak. Aslinya tuh di rumah nangis apa gimana, apa ada masalah. Tapi kan yang kita tunjukin di sosmed kan yang Manis-manis bagus-bagus aja. manis-manis aja gitu. Jadi ini kadang-kadang sering banget ya, banyak orang tuh ngerasa bahwa oh enak banget Hidup si ini enak iya, banget di sosmed, betul. si ini kayaknya disayang banget sama suaminya misalnya, atau enggak kayaknya seru banget pertemanannya, nggak pernah berantem. Betul. Padahal aslinya guys, yang namanya temenan pasti ada berantemnya. Serius. Pastilah Kak. Kalau Gara-gara apa coba? nih ya, kalau aku sama teman-teman aku milih tempat makan aja Bisa itu berantem? blok barat blok timur. Aku harus milih nih mau non blok apa ikut blok barat apa ikut blok timur, kayak gitu. Kamu jadi penengah berarti sebetulnya? Seringnya kalau aku jadi penengah, Oke. seringnya Berantem pilih tempat pilih nongkrong. tempat makan aja bisa berantem gitu. Jadi apa yang kita lihat di sosmed sebenarnya nggak seindah itu. Jadi kayak jangan terlalu ngebandingin diri sendiri sama apa yang kita lihat di sosmed lah. Aku jawab di sini mumpung itu sebenarnya jadi banyak pertanyaan. Betul, ini langsung dari sumbernya ya. Jadi karena ngerasa banyak orang-orang tuh ngerasa ya jadi influencer tuh jalan pintas. Ya kan? Sampai rela melakukan banyak hal gitu. Padahal juga di luar itu Sarah juga banyak yang dikorbankan. Banyak hal-hal yang juga perlu dipelajari. Banyak belajar juga kan Sarah jadi seorang influencer. Apalagi netizen sekarang tuh makin ganas-ganas. Iya.
Pernah ini gak sih, pernah ngedrop gara-gara komenan-komenan netizen gak sih? Ada yang komen parah banget ke Sarah Gibson itu tentang apa? Tentang ini sih, Apa tuh? tentang aku belum punya anak kan, nikahnya kan aku udah 4 Oke. tahun terus belum punya anak tuh. Ya cuman aku santai aja sih soal itu. Soalnya kan punya anak tuh yang ngasih Tuhan ya, Betul. bukan kita yang nentuin. Betul, Kayak betul. yang penting aku udah usaha gitu. Itu sih, selebihnya mah aman aja, nggak ini kok. Tapi itu bikin Sarah drop sebetulnya. Drop sebenarnya. Tega banget ya Tuh, jangan orang-orangnya. ngomong gitu guys. Tega banget ya. Enggak, maksudnya kayak emang kalau misal Sarah punya anak, teman-teman yang ngeburu-buru ini mau nih bantuin Sarah untuk ngerawat gitu atau kayak Mau gimana? nggak? Beliin popok bayinya apa segala macam. Tapi sebetulnya kamu sama suami nggak ada ketentuan harus kapan-kapan, nggak ada planning kan? Nggak. Let it flow aja ya. Info aja. Oke, kita ngomongin tentang Sarah sebagai orang yang beda banget di circle-nya, kelihatan kalem. Sarah tuh kalau udah burn out, itu tipikal orang yang meluapkan emosinya atau kayak gimana sih? Kamu kan pasti banyak tuh yang bikin pening ya, kerjaan, bisnis, atau mungkin endorse apa segala macam. Keluarga lagi, mungkin lagi suami juga stres di kerjaan gitu. Kalau kamu udah mentok banget, lagi puyeng gitu, kamu tipikal orang yang meluapkan emosimu atau kayak gimana? Aku iya kak, tipikalnya kalau aku nggak suka nahan-nahan omongan ya. Jadi mendingan kita bold aja gitu, apa yang mau kita sampein jangan ditahan-tahan, mendingan disampein, lebih baik let it out kalau aku. Jadi kalau misalnya ada yang bikin penat ya aku ngomong. Terus ke temen-temen juga nih, ke circle aku, kita tuh sering banget ngobrol sih. Jadi apapun masalahnya, mau itu tentang komentar di Instagram, mau itu tentang apa, ya kita mendingan obrolin gitu bareng-bareng daripada kita tahan-tahan. Jadi Lebih suka untuk terbuka let it membahas out. masalah Ya, ya aku daripada gak suka nahan-nahan apa yang Iya. mau kita omongin, apa yang mau kita lakuin gitu. Mendingan kita hadapin dengan brave dan ya omongin gitu. wah keren banget sih. Wih, Cocok nih motivator diperpanjang nih. banget tuh. Cocok Tapi beneran diperpanjang. itu jujur kok guys. Iya iya iya. Tapi emang butuh ya, kadang kayak tipikal kelihatannya kalem. Kalau misal terlalu kalem dan selalu kelihatan kalem tuh kadang suka banyak orang yang ngerasa bahwa wah ini anak bisa disetir nih. Padahal Sarah bukan tipikal orang yang seperti itu ya. Iya, ini orang nggak bisa dinilai dari appearance sih kak. Menurut aku kelihatannya kalem belum tentu dia dalam mengambil keputusan itu lemah gitu. Iya. Kan ada juga yang brave and bold. Wih, ngeri. Jadi Boleh. kita mau tanya-tanya dulu. Ngomongin tentang circle-nya Sarah sekarang. Ada rasa penyesalan nggak sih gabung sama mereka? Nyesel? Enggak. Maksudnya kayak ngerasa bahwa Sarah masih bisa jadi dirinya sendiri di circle itu. Masih bisa. Itu dia sih menurut aku pentingnya pilih circle yang nerima kita apa adanya dengan perbedaan. Wih. Circle aku nerima banget kok, mau mereka ada yang satu pelawak, ada yang satu seperti apa, tapi ya saling menerima sifat satu sama lain ya, tapi jangan dikira nggak berantem ya, pasti ada berantemnya. Cara mengantisipasi apa ya? Kalian sebenarnya kalau satu circle berapa orang sih berarti? Kita berberapa ya? Satu grup bertujuh apa berapa? 7, 8 tuh pasti punya pemikiran beda-beda, ya kan? Keinginan juga beda-beda, Ya. ego juga kadang beda-beda, ya kan? Kadang ada ngerasa capek dan pengen kayak menyendiri dari circle nggak sih? Takut deh jawabnya. Iya jujur aja kan udah kejebur. Iya pasti ada lah. Kalau misalnya kesel-kesel mikir kayak gue gak mau main lagi sama dia gitu. Tapi ya enggak. Ya aku kan juga masih muda ya kak. Kita masih muda tuh masih perlu banyak belajar, masih perlu melatih kesabaran, toleransi kita terhadap satu sama lain. Jadi kalau misalnya udah muak banget, ya ingetin diri sendiri aja. Ini part of growing up. Wih. Wih. Menyadari bahwa diri sendiri juga perannya penting juga Iya, gitu ya. udahlah ini juga melatih gue supaya jadi lebih dewasa. Ada grup dalam grup nggak sih? Enggak. Yakin? Yakin. Coba cek ya. Yakin. Kadang Tiba-tiba tuh ada karena nih. katanya kalau ada grup dari grup itu adalah awal sebuah kehancuran dari sebuah Benar, circle. kalau itu sih jauh, iya sih. Iya. Tapi emang nggak ada beneran. Enggak kok. Oh, Atau mungkin Sarah nggak diundang di grup lain. ternyata gue yang nggak diundang. Enggak lah, tapi nggak kayak gitu ya. Enggak. Next, apa sih yang bakal dilakuin sama circle Sarah? Mungkin mau dalam hal bisnis atau mungkin mau liburan bareng atau mau ngapain bareng? Ada project-project seru dari kamu dan teman-teman nggak sih?
Kita jalan-jalan terus guys, jadi jangan lupa pantau Instagram kita karena kita jalan-jalan terus. Ini abis ini aja, ini sekarang tanggal berapa? Tanggal 3. Oke. Tanggal 7 aku sama teman-teman berangkat nonton Billie Eilish di Wih. Melbourne. Oke, jadi udah mulai ke jadwal ya. 2 bulan sekali lah jalan-jalan. Wah seru. Berarti Kalau teman-teman aku yang lain lebih sering nggak jalan-jalan. Karin tuh lebih sering lagi iya jalan-jalan. sih, iya. Berarti kamu tipikal orang yang lebih bisa, ya masih menghargai suami lah ya, karena Iya, kamu juga punya suami peranmu satu, terus kan bisnis juga nggak harus bisa jalan. lama-lama ditinggal kan. Jadi ya udah harus selesain dulu pekerjaannya, baru kabur main. Oke, keren banget. Nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi barengan sama Sarah Gibson pastinya. Jadi nggak usah kemana-mana, tetap di Unlock Your Dream. Brian Saputra masih barengan sama Sarah Gibson. Kasih tepuk tangan dulu dong. Tadi kita udah bahas circle pertemanan udah, bisnis udah, suami orang udah. Enggak ya? Enggak kita bahas. Kita sekarang mau ngebahas tentang hubungan keluarga Sarah. Yang ternyata Sarah ini adalah cewek satu-satunya ya di keluarga ya. Benar. Punya Ada mami. Oh iya, maksudnya selain mami papi ada satu kakak dan 2 adik-adik. Benar. Cowok semua. Cowok semua, aku cewek sendiri makanya. Oh berarti paling disayang ya? Iya. Atau paling semaunya sendiri? Bener juga itu. Wow, enak ya. Tapi kalau di Instagram ngelihat emang sedekat itu sama keluarga, meskipun udah menikah gitu ya? Iya, aku deket banget sama kakak adik aku. Jadi orang-orang juga suka itu tuh, suka aku dan cowok semua kan. Jadi setiap aku posting foto sama kakak adik aku tuh pasti ada yang kayak ngantri gitu, udah punya pacar belum gitu, terus ngantri lah gitu di Instagram. Akhirnya banyak yang pindah topik ke saudara-saudara Sarah gitu ya. Dan itu ngerasa Sarah bahwa ya nggak apa-apa sih gitu kan? Ya nggak apa-apa dong. Gak apa-apa ya. Tapi kalau ngomongin tentang Sarah sebagai anak cewek satu-satunya, aku nih nggak pernah ngerasa ya. Maksudnya kayak gimana sih punya kakak yang ngejagain kamu banget dan adik-adik cowok-cowok juga kan. Yang pastinya itu spesial banget buat Sarah karena Sarah jadi anak yang paling cantik sendiri gitu. Bener. Gimana jadi cewek satu-satunya di keluarga? Rasanya ingin berontak ya. Serius? Emang kenapa? Waktu dulu ya diprotek banget kan sama kakak, terus 2 juga adek cowok. Jadi kalau misalnya lihat aku sama cowok dikit tuh udah sensi aja gitu kan. Oh serius? Jadi, tapi aku berhasil berontak. Karena? Ya karena emang aku sifatnya bold gitu ya. Oke. Jadinya ujung-ujungnya kalau misalnya dilarang jangan sama cowok itu, jangan sama cowok ini, tetap gak mau. Aku tetap mau pilihan aku gitu. Oh, sebegitu sayangnya ya kakak ke Sarah sampai akhirnya jadi ngurusin banyak hal tentang Sarah gitu. Tapi support Sarah juga sampai di titik ini. Iya, pasti dong. Musuhan-musuhan gitu berantemnya? Rasa sayang suami istri menurut aku agak beda ya sama rasa sayang adik kakak ya. Kayak sama rasa sayangnya ya. Rasa sayang. terus. Kalau misalnya suami istri tuh lebih kayak romance gitu kan. Oke. Kalau misalnya adik kakak tuh kayak gimana ya, kayak bukan romance tapi kuat banget gitu. Gimana sih deskripsiinnya? Apa ya, karena Kayak sayang banget tapi bukan romance gitu. ikatan darah mungkin Iya, ya. Jadi ikatan kayak darah. ada satu kesadaran bahwa kamu ngerasa dijagain banget gitu kali ya. Dijagain, terus takut dia kenapa-napa gitu-gitu. Dan bahkan ini FYI ini ya, Badis kalau Sarah kemana-mana itu juga sering ditemenin sama kakak. Iya. Ini kebetulan aku ke Surabaya ditemenin ya, ada orangnya. Serius? Iya, dianterin karena suami aku nggak bisa nganterin, baru nyusul kan. Jadi aku dianterin sama kakak aku. Dan nongkrong-nongkrong sering sama kakak juga? Iya, karena kita umurnya juga beda dikit. Beda berapa? Beda 1 tahun. Oh, produksinya ini ya? Cepat ya? cepat. Luar biasa. Yaudah deh kalau gitu kita panggil boleh? Boleh. Kita kasih tepuk tangan untuk Richard Lee ya. Bukan. Salah. Richard Gibson. Yeay. Boleh agak geser sini dulu biar masuk frame. Sebegitu ya. Halo Mas Ryan. Hai. Apa kabar Richard? Baik. Kalau Sarah kelahiran berapa? Aku 99. 99. Berarti Richard 98. Betul. Orang lagi sibuk demo ya. Kita lahir. Kamu lahir. Tapi gimana? Emang sayang itu Richard sama Sarah? Enggak. Coba didengerin namanya. Gimana? Gimana ya, ngomongin betul kayak Sarah bilang tadi. Rasa sayang antara pasangan dan adik kakak tuh beda. Beda.
adik kakak tuh dari umur 0 sampai 16 berantem, habis umur 16 kalau tiap malam tuh kepikiran, dia udah makan belum ya? Oh serius? Gitu. Masa sih? Atau dia lagi mikirin apa ya? Apa yang bisa gue bantu gitu. Oke. Kalau Jadi mau nangis deh. kok jadi sedih sih? Coba Sensitif dia. Kanebo ada nggak? Ini kan dia kayaknya satu berdua kan lihatnya. Adik kakak mah rebutan. Oh iya. Tapi Sarah, kalau ngelihat perjuangan kakak sampai sekarang dan udah menikah gitu ya, ada rasa bahwa kayak apa sih bahasa Surabaya itu sungkan gitu nggak sih kalau misal kayak kemana-mana gini harus tetap mengandalkan sang kakak? Saya suka rela sih sebenarnya. Iya. Suka rela karena dari dulu kita satu tim. Oh, oke. Apapun yang dihadapin bukan masalah Sarah sendiri, apapun yang kau hadapin bukan masalahku sendiri. Udah terbiasa. Udah kebiasaan kayak gitu ya? Kita beda setahun doang, jadi Oke. kayak rasanya lebih kayak seumuran. Betul. Jadi kayak aku kalau lagi stres biasanya kerjaan dan segala macam, itu bisa serius? Masih berjam-jam. sering Iya. cerita-cerita ke Sarah? Sarah juga mau jam berapapun telepon aku pasti aku angkat. Mau lagi tidur pun, kenapa? serius? Masih kayak dari tadi kan aku sempat bilang ya kalau misalnya aku sering ngobrol sama circle aku kalau ada masalah apa segala macem, tapi sebenarnya lebih sering ngobrol sama Kak Richard sih. Kan ada masalah internal yang Iya, bisa yang ngobrol bisa temen, di-share ke pasti aku nelfon Richard. Kak Richard ya. Oke, selalu ada 24/7 berarti ya? Kalau ada 25 jam selalu ada. Wih. Udah pasti. Kalau buat adik, mau Keren, keluarga keren. sih. Keren. Jangan sedih ya. Karena masih punya adik-adik lainnya ya. Masih Tapi ada. adik-adik lainnya sedekat Sarah juga? Dekat. Tapi kalau sekarang kelihatannya kayak ini ya, kayak sweet gitu. Wah, dulu nggak? Waktu kecil enggak. Enggak. Ah serius? Waktu kecil parah. Berantem? Berantem, aku dibully parah kan aku cewek sendiri. Aku dibully parah banget. Aku pernah nih ya, ini belum pernah diceritain. Oke. Aku pernah Sar. Seru nih. bayangin guys. Heeh. Kayaknya nggak cocok nggak sih? Air pipis diisi ke botol, Heeh. terus ditungguin aku mangap, disemprotin ke mulut aku. Air pipisnya dicampur ya, itu. jangan kira air pipis dia doang, air pipis adek aku dicampur sama air pipis dia, Umur. dikolaborasi, disemprotin ke aku. Aduh malu banget. Itu umur masih kecil banget. Itu tapi kita udah membuli segitu. Bro, apa Parahnya. yang kamu pikirkan? Nah itu makanya. Saya juga kalau ngaca Jadi inget-inget. kan orang dari tadi kalau ngomongnya cuman Love-nya. disayang padahal aslinya ya Enggak juga. dulunya kayak Udah gitu. dibully. Cuman pas udah gedenya bener kata kakak setelah 16 tahun tuh kayak baru nyadar oh ternyata adik kakak tuh sesayang ini ya gitu. Iya. Biasanya tuh kerasanya adalah ketika kehilangan. Maksudnya kehilangan karena mungkin udah berumah tangga kayak gitu ngerasa. Sarah nggak pernah hilang. Ada aja. Dia tuh kalau Sarah tuh ngebayang-bayangin kita terus jadi sebenarnya dia nggak pernah hilang gitu. Malah kita yang ganggu dia sekarang. Aduh. Tapi kalau ngomongin tentang pertengkaran kalian, ada nggak sih yang prinsip banget bahwa Sarah kamu tuh nggak boleh kayak gini, kamu tuh kayak gini kayak pertemanan Sarah sekarang, Richard juga oke-oke aja. Wah oke banget. Aku malah justru gimana ngomongnya ya? Aku yang mulai duluan ya. Iya. Terus? Kalau Oke. contohnya kayak Karin dulu. Karin ya teman aku Karin dulu. tuh dulu temennya Kak Richard Richard, dulu. oke. Baru kenal sama Karena Sarah. Karin seangkatan sama Kak Richard. Betul. Aku di bawahnya setahun. Jadi abis Karin main sama Kak Richard baru dikenalin ke aku. Jadi nyambung semua. Jadi kita sama-sama kan Satu- deketan ya. Apa ya susah ngomongnya. Satu circle gitu lah ya. Iya. Akunya malah yang sekarang jarang. Akunya yang jarang keluar. Sekarang udahlah. Richard sibuk apa sekarang? Aku syuting, ada series aku upcoming di salah satu OTT. Oke. Upcoming, terus Kapan insya Allah ada bulan April ini tayang. April, oke. Terus ada sinetron coming juga nonton ya. Mantap. Promosi dia ada. Informasi Nggak apa-apa. dadakan sekalian promo kan. Gak apa-apa. Karena yang ini rencananya nggak tayang sih. Makanya nggak disebut. aman. Terlatih, aman. Ya, Aman. sibukannya itu dan membantu keluarga sih. Oke. Support dari seorang Sarah ke Richard. Wah, Full support. aku nggak bisa bayangin hidup tanpa Sarah. Oh serius? Ini nggak dibuat-buat ya. Mungkin dia ngerasain yang sama juga, aku nggak tahu. Tapi kita emang nggak pernah terlalu mengarah ke sensitif banget. Kita orangnya Iya. kayak ngerti nggak sih? Sosokan. Padahal di Tapi dia dalam kita, tuh kita sama-sama tahu kalau kita saling butuh gitu. Iya. Saling nutupi lah kekurangan masing-masing. Nggak cuma sama Sarah, sama adik-adikku yang lain juga, sama papa mama juga. berarti kita bongkar dikit boleh ya. Sarah tuh kan di perjalanannya sampai sekarang ada banyak kerikil-kerikil yang menghampiri gitu ya. Sarah juga sempat adalah masalah 1-2 gitu kan, kesandung apa segala macam. Kak Richard ada di situ. Ada terus. Wow.
Ada banget Garda terdepan. Garda Serius? terdepan. Tukang pukulnya. Wah. Garda terdepan. Tapi ya nggak mukul lah ya. Lebih ke bantu psikis dan menyelesaikan masalah. Gitu-gitulah membantunya. Sebagai seorang kakak dan adik, di pencapaian Sarah yang udah ada sekarang nih, apa sih yang pengen disampaikan ke Sarah? Dideketin dong maknya, Oh iya. Richard. Kedeketan. Apa? Sorry pertanyaannya. Yang ada nasihat yang pengen diomongin nggak sebetulnya? Maksudnya mungkin dari dulu kependem-pendem karena saking asiknya tuh ada nasihat yang sebetulnya pengen banget diomongin gitu. Jujur aku sih kalau dibilang nasihat, Sarah udah pinter banget urusan begitu. Paling aku cuman di berbagai part-part yang dia mulai aku rasa keluar dari jalur yang seharusnya, aku balikin dikit-dikit doang gitu. Seperti Oke, itu doang. ya, Untuk nasihat sih enggak. Dan itu hampir setiap hari. Jadi kayak, Sar, enggak, oke. Sar gini, iya. Dan nurut. Nurut. Sampai hari ini masih nurut. Serius. Kita, alhamdulillah. Suami lu nggak lah sama kakak aja nurut sama gua enggak gitu. Nurut kok dia. Nurut juga. Kadang kakaknya beda lah urusannya. Kalau sama suami kan urusan Iya, rumah iya. tangga kan. Kalau sama kakak biasanya masalah-masalah yang gitu begitu tuh biasanya. Yang meledak-meledak. Sar, tarik nafas. Sar, begini begitu gitu doang sih paling. Kayak tadi contohnya tuh kesini sebenarnya ada kejadian kan. Ini selalu ada kejadian dalam sebuah peristiwa ya. Ini kan Betul. kita di Karena Surabaya kejadian. ya, berangkat tadi pesawat delay. Ya. Terus tadi tumben banget aku nyuruh mbak aku yang packing baju. Jadi aku cuma siapin, terus aku bilang masukin koper gitu, Oke. packingin. Tumben banget, aku sering banget traveling tuh nggak pernah minta packingin sama Kamu mbak. packing sendiri? Ya, tadi nih pas mau berangkat ke sini, udah ready semuanya, udah makeup, bajunya nggak dibawa. Dan ini baju baru beli setengah jam yang lalu ya. Iya, sebelum shoot, bajunya nggak dibawa nih. Kita Oke. udah kayak, wah, gitu. Terus Kak Richard ada di hotel kan, langsung kayak Sar, tarik napas, Sar, tarik napas. Terus gue kayak, oh iya bener juga, udah deh nggak usah lebay gitu. Nggak usah sekarang cari solusi Katanya gitu. brave and bold, masa masalah kayak gitu aja Ih. panik ya Langsung kan. panik. Langsung inget kayak gitu, jadi langsung relax, chill lagi. Jadi kakak tuh penenang ya. Iya, Penenang. begitu. Penenang. Ada yang mau disampaikan nggak Sarah untuk kakak yang selama ini ada jadi garda terdepan Kamu gitu? mau lihat tuh? Weh. Serius banget nih kita garda Ada terdepan. nggak? Ya yang pasti thank you so much kakak for always supporting me. Always. Semoga kita kayak gini terus, aku Pasti. terus sampai tua nanti. Sampai mati, sampai meninggal bakal setim. Jadi sedih ah. Iya jadi sedih. Masa sih? Kita tuh orangnya nggak Nggak bisa kayak gitu ya? nggak bukan berarti berjarak. Maksudnya kita jarang exchange itu karena kita sensitif berdua. Iya, iya, Tapi iya. jadi, apalagi dia. Emang sering nangis bareng? Lebih ke aku sih yang nangis. Kakak coba nahan aja. Pokoknya dia Aku cengeng. dia tanpa ngomong aku udah tahu. Udah paham ya? Iyalah, kita beda setahun, berarti selama 25 tahun ini bareng-bareng. Napasnya paling lama bareng. Pokoknya ini oksigen Jadi- sekeliling lo kan pernah nggak lo pikirin? Ada satu manusia yang sering ngirup oksigen bareng lo, nah dia. Iya. Paling Mungkin kalau suami aku 4 tahun nikah, 2 tahun pacarnya, baru 6 tahun bareng Oke. aku masih ngerasa lebih, sorry ya Diska kalau nonton ini, aku Nggak masih apa-apa. ngerasa, Dis. aku masih ngerasa Kak Richard tuh lebih paham aku daripada suami aku. Iya karena waktu. kan suami istri kan bertumbuh kan karena waktu. Terus masih ada ego kan kalau suami Betul. istri masih adu ego nih. Iya. Dan kalau aku sama Kak Richard udah berdamai. Iya. Dulu banget lah berantemnya, sekarang udah berdamai Udah banget. Jadi aku berdamai. ngerasa kakakku lebih ngerti aku. Apa yang bikin kamu lebih nurut sama kakak kamu? Karena kamu udah minum air pipisnya kakak kamu. Itu disclaimer ya, itu masih kecil banget guys. Bercanda Ya kecil bayangin ya. lah, gue tahu rasanya pipis, kalian semua tahu nggak? Air pipis rasanya kayak apa, nggak tahu kan? Kayaknya nggak tahu dan nggak mau tahu sih sebetulnya. Disclaimer sekali lagi itu Segmen masih selanjutnya kecil gue banget. deskripsi. Iya, Itu masih anak elah. kecil banget. Entah kenapa dia bisa inget karena trauma kali ya. Iya iyalah. Iya iya. Tiba-tiba nggak, misalnya itu ada sepersekian detik, balik lagi tuh ada sepersekian detik, gue gini dulu, ini apa? Iyo. Anget-anget gitu loh, ini apaan? Kayak Terus nggak kayak perlu pas kedetail tahu nggak kayak, Aduh. Malu Ini banget. Thomas Michael tuh juga, jangan gue doang di rumah. Adik-adikku yang cowok Kolaborasi. juga kolaborasi. Tapi akhirnya sekarang pas udah gede, kita bertiga, Sarah ada apa? Kita paling depan. jadi paling depan ya kan jadi paling ngebentengin. buka pintu mobil aja nggak buka sendiri. Nggak boleh. Oh serius? Iyalah. Tas nggak bawa sendiri. Serius? Ada Beneran suami. itu, beneran.
Ya. Oh, oke. Beneran dari dulu ya udah di servis lah. Dan ini maksudnya nggak karena Sarah akhirnya jadi selebgram, kemudian ini akhirnya ada Sarah gitu nggak ya? bukan apa-apun gitu pasti begitu. Iya. Luar biasa. Jadi walaupun dikerjain jahat-jahat tapi mereka sayang. Iya. Ya, itu yang mungkin mutlak ya sebagai seorang kakak mungkin ke adiknya meskipun tidak dirasakan dan mungkin juga banyak nih yang di rumah ngerasa bahwa aku kok nggak deket-deket banget ya sama kakak. Itu pasti yang namanya seorang kakak rasa sayangnya, rasa ingin melindunginya tuh pasti gede banget buat Iya, adik-adiknya ya. Betul. Ini kita ngelihat contoh yang luar biasa banget kakak adik terpaut 1 tahun Iya. dan masih bisa seneng bareng-bareng kayak gitu. Kalau aku tuh malah kayak kalau seneng-seneng nggak pengen ketahuan adikku. Oh iya. Iya, kayak ngerasa bahwa jangan deh nanti aku Kita nggak bisa. kebalikannya. Something happen mau bodoh atau bagus, kita cerita. Iya, kita malah suka hangout bareng. Ya. Oke. Seru aja kalau ada Enak ada yang keluarga. jagain. Satu keburukan dari Kak Richard dari dulu sampai sekarang. Kayaknya boleh dasar ngomong kalau yang ini mah. Nggak apa-apa kan? Aku juga penasaran. Ntar Richard juga dapat giliran gitu. Aduh. Dia tuh Apa sering sebenarnya sih nggak telat banget ya. Bad habit ya? Iya, tapi Oke. sering tuh misalnya udah mau berangkat dia ada ke toilet. Nah, Itu sering semua banget. cowok deh. Itu Ritual. bukan Iya cuman- sih, itu semua cowok. Bukan cuma aku yang komplain, sampai pacarnya Karjit kemarin ngomong kayak selalu deh dia mau berangkat ke toilet dulu. Lama nggak tahu apa Daripada yang berhenti. bikin gitu. Nah, dia suka bikin telat gara-gara ada adegan-adegan Ya, lucu nih di sebelum berangkat. Itu. itu kekurangan saya. Saya akuin itu salah. Kalau Richard sendiri Aku Ke akuin, Sarah? Ke Sarah. hal yang apa ya habit yang nggak banget yang harusnya dari dulu. Enggak banget. Nggak apa-apa ngomong aja. Kalau enggak banget enggak sih ya paling. Enggak ada yang enggak banget. Yang lucu-lucu aja kali ya. Apa tuh? Suka ngedumel parah gitu. Dia lagi main handphone nih. Nih ya Sarah ya, mana kameranya? Tiga-tiga aktifin. Iya, masih bisa. Ini. Impersonate Sarah ya kalau lagi Coba. ada problem. Sangat lucu. Panggil. Sar. Sar, Kakak nih Sar. Sar mau makan apa? Sar. Iya. Aku nggak multitasking kalau lagi. Oke, nggak Terus- bisa. Terus pas masih kakak paksa coba tanya lagi. Sar. Bentar kak, saya lagi pusing. Gitu. Ya udahlah namanya juga. Ya. Iya, tipikal orang yang ini ya nggak bisa. Kalau orang-orang bisa bold fokus. tuh kayak gitu emang ada Ih, mantap. fase-fase. Punchline-nya kan itunya. Iya. Ini dalam rangka biar diperpanjang 2 tahun. Bold. Ya tipikal kakak yang brief juga sebetulnya ya kan punya adik yang ngebold banget gitu kan. Iya. Apa sih dipas-pasin semuanya. Tapi sejauh mana seorang Richard melindungi adik nih dari yang dulu sering dibully sampai sekarang. Si Sarah juga deket sama pacarnya Kak Richard. Deket. Dekat. Mantan-mantannya juga deket. Itu dia. Biasanya kan kamu juga ikut serta bahwa Kak ini kayaknya nggak pantas nih, nggak Oh, cocok iya, nih kayak iya. gitu. Ada nggak? Sangat. sih. Cuman kalau ditanya deket Gimana sama nih udah mulai nggak kompak nih? Mulai nggak kompak nih. Richard bilang tapi nggak ini maksudnya Nggak bukannya dalam kayak banget. complaining gitu loh. Maksudnya aku lebih kayak ya udah lo jalanin dulu aja hubungannya. Tapi kadang-kadang ya aku kasih input kayak misalnya dia orangnya gimana gitu. tapi instingnya bener. Sebenarnya yang tadi kakak tanya Sarah sama mantannya Karja temenan apa enggak itu yang gue bingung nih sekarang. Gue masih temenan sama semua mantannya dia. Bahkan ya dia kan udah mantannya udah musuhan ya. Gue nggak masih musuhan temenan sih. kan masih temenan sama semua mantannya. Jadi kadang-kadang pacarnya yang sekarang tuh aku main nih sama mantannya Lucu nih. Richard. Pacar yang sekarang kayak ngapain sih ada dia gitu. Padahal maksudnya dia teman aku. Bahkan ada yang satu circle sekarang sama aku. Ah Jadi serius? kayak sering ketemu dong mau nggak mau di setiap acara. Itu nggak saya masukin dalam perhitungan dulu. Iya, kita masuk perhitungan. Jadi kayak pas terjadi aku, oke repot nih katanya. Tapi akhirnya sampai sekarang baik-baik aja? Baik aja, damai-damai aja. Sorry, guys. Cuman aku memberikan sedikit jarak aja, menghormati. Oke. Cuman nggak yang gimana-gimana sih. Untuk aku ya. Iya. Cuman pacarnya ada komplain lah ke aku, kenapa sih udah diam mulu gitu. Ya karena Kalau gimana gini juga loh. ya kan temenan juga. Tapi kalau Richard ke mantan-mantannya Sarah? Cuma dikit mantan gue. Iya berarti mantannya Sarah gitu coba. Ya udah musuhan aja. Ah serius? Ada yang. Tapi Richard suka kasih insight juga nggak? Iya. Tapi nggak sebelumnya, sesudah sesuatu terjadi dan Oke. segala macam. Tanpa saya kasih insight, langsung saya outside. Padahal tapi sebelumnya udah tahu dari lama atau udah tahu banyak tentang yang nggak Sarah tahu gitu. Richard udah tahu cuman dibiarin dulu.
sebenarnya sebelum orang-orang tahu aku selalu ngomong sama Sarah dulu kayak gini. Tapi kan balik lagi ke pilihannya Sarah kan. Oke. Aku cuma membantu ketika everything ada masalah, aku bantu selesain gitu aja sih dengan mantannya. Aku bantu selesain banget. Termasuk sepemulihannya. Iya. Mantan aku cuma 3. Cuma tiga. Cuma tiga. Tiganya berantem sama saya. Hah, serius? Enggak. Tapi yang sekarang udah yang terbaik lah ya menurut Insya Allah, iya menurut sih. Richard. Baik orangnya. Wah, seru sekali nih hubungan kakak adik yang luar biasa Nggak, ini. Di podcast sih kok aku kayak tegang gitu ya kayak. Oh, iya, Aman iya, kan? Ya. Seru Aku ya. takut kata-kata yang keluar kan didengar banyak orang ya. Kata-kata. Ya pasti. Jadi aku harus pikirin dulu ini benar nggak ya keluar gitu. Tapi apa yang keluar kan emang benar-benar Bener-bener dari dari hati, hati kan. Ya ini keren banget. Jadi sekali lagi tepuk tangan dulu dong untuk Richard, luar biasa. Banyak belajar dari Richard sebagai seorang kakak ya. Jadi ini kalau punya adik yang kayak Sarah sebagai seorang kakak, ya beginilah harusnya ya. Enggak. Tadi Pak, sebagai punya adik kayak Sarah. Kecuali yang part pipis ya, jangan kayak gitu. Itu masih kecil ya, disclaimer sekali lagi. Umur berapa sih tuh? Kayak umur 5-6 tahun Balik ya lagi sih. ke situ, balik lagi ke situ. Gak usah. Udah. Dan itu bukan kejadian satu-satunya, ada lucu-lucu lagi, cuman kita nggak bisa share. Iya jangan lah, ya. Terlalu personal ya. Nggak personal sih, kalau itu aja udah di-share. Nanti Iya, kapan-kapan gue share. Kapan-kapan di-share lagi. Baiklah kalau begitu nanti kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Gak usah kemana-mana, tetap di Unlock Your Dream. Tantangan adalah proses dari sebuah kesuksesan. Perjuangan menjadi langkah awal menuju keberhasilan. Di balik sebuah mahakarya, ada cerita tentang dedikasi, detail, dan semangat yang tak pernah padam. Karena sejatinya, kehebatan adalah keberanian untuk terus melangkah. Blondie's Masterpiece, Brave and Bold. Gak kerasa, kurang 2 hari lagi kita ngobrol-ngobrol sama Sarah Gibson. Kelamaan ya. Kelamaan. Ini kita udah masuk segmen terakhir di mana kita akan ajakin Sarah Gibson untuk jawab cepat. Wow. Sudah Oke, siap? Siap. Oke. Sarah, selebgram atau businesswoman? Selebgram. Lebih gampang ya. Bener. Hangout rame-rame atau quality time sendiri? Hangout rame-rame. Wah, nggak bisa sendirian nih berarti anaknya. Makan enak atau tidur nyenyak? Makan enak. Aku suka makan. Nggak suka tidur. Iya, semua orang butuh tidur. Iya. Dibanjirin job di Jakarta atau kerja santai di Bali? Kerja santai di Bali dong. Ini pertanyaan yang nggak harus ditanyakan ya. Semua orang bisa jawab kerja santai di Bali lah. Dibanjirin job endorse atau bisnis laris manis? Dibanjirin job endorse. Kenapa? Endorse lebih gampang daripada bisnis. Karena bisnis laris manis belum tentu cuan. Bener nggak? Iya. Maksudnya ya endorse lebih gampang, lebih Iya, lebih nggak ribet lah ya. harus diakuin itu. Oke. Independent woman atau bergantung? Independent woman. Wes. Melona atau popcorn? Melona. Kenapa? Aku suka melona. Oke, baik. Lebih seger ya? Bener. Oke. Brave atau play safe? Brave. Kelihatan sih. Dari mananya juga ya. Bold or subtle? Bold. Oke. Karir atau kehidupan sosial? Karir. Karena? Karir dulu, baru kehidupan sosial sih. Walaupun itu saling berkaitan Iya, ya, iya, tapi iya. kan kalau karir tanggung jawab kita kan harus dipenuhi dulu. Suatu saat kalau misal di dalam perjalanan, kita nggak minta nih, amit. Karir akhirnya meredup. Dan seorang Sarah akhirnya harus tinggal di daerah terpencil. Waduh. Misal. Daerah terpencilnya di Bali. Enggak juga, itu enggak terpencil. Ada di itu sebuah, nggak apa-apa. iya. Apa yang akan Sarah lakukan? Wah kak, berat banget. Enggak, tuh misal kayak ada nggak sih backup plan ketika kamu udah naruh tuh semua bisnis kamu apa segala macam, kamu pengen hidup tenang di sebuah tempat yang kamu nggak tahu itu tempat apa gitu, kamu mau ngapain sih kira-kira? Aduh, aku pengennya nggak mau kayak gitu. Kalau udah nggak bisnis, udah nggak jadi influencer, jadi lawyer deh.
Oh masih ada pilihan yang Masih sangat ada bagus tuh. ya. Pilihannya nggak ada yang jelek ya. Karir udah. Mengejar mimpi atau hidup di zona nyaman. Mengejar mimpi. Meskipun Harus, guys. terseok-seok ya. Meskipun terseok-seok. Berdarah-darah. We're in this together. Kita Wih. sama-sama mengejar mimpi. Bagus. Unleash your dream. Karena sekali lagi mimpi adalah kunci ya. Benar. Mimpi adalah Kehilangan teman atau kehilangan karir? kehilangan teman. Ya mungkin temennya ini Kak jahat gitu kan. Oke. Ini kebetulan Awkarin sama Keanu nonton ya. Jadi kamu lebih rela kehilangan mereka daripada karir kamu ya. Iya. Kamu masih ada sisi egosentrisnya ya ternyata ya. Kan harus mengejar mimpi. Iya betul. Karena mimpi adalah kunci ya. Bener. Terakhir, Keanu atau Awkarin? Karin. Kenapa? Kenal Karin duluan. Masa? Padahal gak ada artinya ya kenal siapa duluan ya. Iya. Ya tapi Karin. Kenapa? Di Ya kan harus ada alasannya kenapa. Keanu kurang baik. enggak Orangnya suka menyimpulkan sendiri. Kenapa? kurang. Kurang apa? Aduh. Apa sih kurangnya Keanu? Kenapa? Kalau karena kenal duluan kan sebetulnya bukan jadi alasan yang Bener. ini sih yang Ya cuma kan kuat. aku sama Karin sama-sama perempuan. Oke. Kita lebih kalau sama Keanu tuh lebih fun-funnya, sama Karin tuh lebih persahabatannya. Jadi Keanu itu dipakai cuma buat seneng-senengnya doang. Kena lagi gue. Kan Kena enggak, aku terus, menyimpulkan. maju mundur kena. Enggak, kenapa? Ya karena mungkin sama-sama cewek kali ya. Lebih dapat. Ya lagian nggak harusnya juga ditanya kayak gitu. Bikin pertemanan berantem. Enggak. Keanu juga udah kita telepon, katanya nggak apa-apa kok kalau nggak dipilih gitu kan. Ya, dia nggak apa-apa kok kalau nggak dipilih. Tapi ini nih, pesan-pesan buat Keanu dan juga Awkarin. Enggak, maksudnya apa yang mau disampaikan gitu. Ya semoga pertemanan kita langgeng sampai Amin. tua nanti. Amin. Semoga makin solid, Amin. bisa saling support dan aku sayang sama kalian. Luar biasa. Terima kasih Sarah, luar biasa hari ini sangat-sangat inspiratif sekali. Makasih. Sarah Gibson Riana ya hari ini ya. Bukan, tetap Sarah Gibson aja. Bukan juga. Salam super ya. Baik kalau begitu, ini adalah akhir obrolan kita. Seru banget. Sarah Gibson, thank you so much. Thank you so much juga buat semuanya. Iya, kakak juga thank you udah bantuin kita hari ini. Seru banget. Tepuk tangan dulu dong untuk semua yang ada di studio. Luar biasa. Terima kasih, guys. Udah mau mampir, udah mau sharing-sharing cerita-cerita. Banyak banget yang kita dapetin hari ini. Dan yang pasti closing statement dari seorang Sarah untuk badis yang ada di rumah. Mengejar mimpi bukan tentang cepat, tapi tentang tepat dan tegas. Nikmatin prosesnya, tetap jadi diri kamu sendiri dan unleash your dream. Luar biasa. Jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Lawyers Club. Salah. Tapi yang pasti ini jangan lupa kalau mau nonton konten-konten seru dari Blondies ya. Ini jangan lupa untuk follow Instagramnya dan juga TikToknya. Ada di @blondiesejus dan juga YouTube ini, acara ini dan juga konten-konten lainnya juga bisa ditonton di channel YouTube Indonesia Dream Juice. Thank you banget Sarah, luar biasa. Hari ini seru banget, semoga nggak kapok dan Sarah sukses selalu apapun yang terjadi. Kakak Tetap juga happy. sukses selalu. Senang banget ngobrol-ngobrol sama Sarah. Thank you. Thank you. Kita ketemu lagi di lain waktu. Bye-bye.